Ini kalau kalian udah bisa, kalian mau perbanyak satu pohon jadi 1000 di 2000, bisa kalian jadi juragan bibit. Ini kan ilmu bibit. Sebetulnya saya bikin konten begini saya dimusuhin sama pedagang-pedagang bibit nih. Wah, sialan nih. Masa ilmu mahal diumbar, ya kan? Diobral. Jadi ini ada pohon jambu air punya tetangga saya, ada di kebunnya itu nggak pernah digas apa-apa, nggak pernah ditengokin. Kantornya itu tuh buahnya tuh banyak banget, sudah dipetik berkali-kali, sudah dikasih ke orang-orang, tetapi juga saking banyaknya itu berlimpah sehingga ini di bawah itu tuh banyaknya tuh minta ampun nih, kebuang-buang, nggak kepetik pada jatuh karena emang nggak keburu dipetik gitu, telat memetiknya atau gimana nih nggak ketahuan. Nah, jadi kita akan ambil sekiranya ada cabang-cabang yang mungkin pendek-pendek aja. Ini hasil cangkokan juga. Ternyata dari hasil cangkokan itu juga produktivitas buahnya tuh sangat berlimpah dan banyak sekali ya. Intinya kalau kalian nonton video ini kalian langsung bisa dijamin, oke? Yang paling gampang dan simple. Nah, cara menyangkok itu kita siapkan perlengkapannya. Nah, kita di bawah pohonnya ya. Yang pertama itu adalah kita butuh peso. Itu untuk nanti mengelupas kulitnya, lalu plastik itu nanti untuk tempat media cangkoknya, dan tali untuk mengikat plastiknya. Lalu medianya mau dari apa nih Pak? Medianya itu menurut saya nggak usah jauh-jauh, yang ada di sekitar, yaitu tanah yang berada di bawah pohonnya. Ini karena punya orang saya nggak sempat rapi-rapiin lah ya, adanya begitu. Yang penting ilmunya nih, kalau ilmunya nyampe kalian bisa praktekkan, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Jadi media yang akan kita pakai itu yang menurut saya yang paling simpel itu adalah media tanah yang ada di sekitar situ. Jadi nggak usah jauh-jauh, tanah yang ada di bawah pohon itu sendiri. Kenapa? Karena tanah yang ada di bawah pohon itu sendiri adalah tanah yang memang sudah beradaptasi dan sudah kenal dengan pohon itu sendiri. Gitu, nggak usah kita jauh-jauh ke tanah Karo kayak ke Tanah Abang kayak untuk cari tanah, nggak usah. Tanah yang ada di bawah pohon itu sendiri. Oke ya, kita sekarang ada di bawah pohonnya, mau kita cangkok. Nah, pertama saya akan ambil alat, karena saya nggak bawa alat apa-apa ke sini, saya cuma bawa seadanya, saya cuma bawa pisau, plastik sama tali rafia. Ya, kita akan ambil tanahnya untuk ngisi plastik ini. Ya gitu. Mungkin kalian bilang nih, YouTuber nggak punya modal banget, ya terserah lah. Yang penting kan ilmunya teman-teman, ya kan? Yang penting ilmunya. Ini malah kelihatannya memang udah komposnya juga sangat kuat ya. Kita belum butuh kompos sih sebetulnya. Nah, kebetulan ini tadi malam habis hujan sehingga tanahnya cukup lembab. Nah, kalian kalau misalnya tanahnya kering ya kalian siram dulu agar tanahnya itu lembab. Setelah ini tanah itu kita masukin ke plastik yang ini dulu. Nah, ini saya ganti plastik yang lebih kuat, tebal ya gitu. Sebetulnya plastiknya bebas, tidak harus yang gimana-gimana. Intinya kita akan masukin plastik itu ke tanah itu ke plastik. Pak, kalau pakai kokopit bagaimana? Jawabannya adalah bagus. Tapi kan tidak semua daerah punya kokopit. Kalian apalagi yang di kota mau nyari kokopit dari mana? Harus beli. Kalau tanah ini kan nggak beli, ingat ya, kita memakai tanah yang ada di bawah pohon itu sendiri. Alasannya kenapa? Tanah ini adalah tanah yang sudah mengenal dengan baik dengan pohon ini. Dia udah akrab bertahun-tahun, maka ketika dipakai untuk media, dia akan lebih adaptif. Itu sih teori saya. Semoga sih benar. Tapi kalau dari pengalaman ini benar. Nah, setelah ini kita akan padatkan, begini teman-teman. Ya, kita akan padatkan. Oke. Itu udah punya media tanah. Kita akan ikat. Nih teman-teman, jadi nih seperti ini. Nah, kita akan ambil inilah, ini boleh itu terserah, namanya juga contoh ya. Yang penting kan ilmunya masuk teman-teman. Nih kita akan ambil nih, kita akan ambil di sini. Di sini boleh, di sini boleh. Ini terlalu kecil. Ini juga boleh, ini juga boleh. Saya ambil di sini aja deh. Jadi jangan terlalu muda banget, jangan terlalu ya tua banget. Sedang lah di sini. Pertama kita akan kupas ya, teman-teman. Santai aja. Namanya belajar itu santai, jangan di skip biar nanti kalian itu betul-betul itu kayak paham. Kamera fokusnya tuh ke sini, ke ranting yang mau saya kupas. Jangan ke saya, kalau saya mah udah terkenal, udah sering banget masuk YouTube. Ranting ini kan seumur hidup baru masuk YouTube nih. Nah, nih teman-teman. Setelah itu kita akan ya kupas lah, tidak harus sama cara ngupasnya teman-teman. Nah, nih ya sudah mulai terkupas ini. Nah.
Terus seperti itu kita akan kupas nih teman-teman. Oke. Jaraknya berapa lah ya, sekitar itulah. Nah, di sini teman-teman ilmunya. Nanti kita akan mengharapkan keluar akar itu dari sini, bukan dari sini. Hanya dari sini. Nah, yang namanya cangkok itu wajib kita membuang kambiumnya ini. Kalau kita nggak buang kambiumnya, cangkokan dijamin gagal. Jadi kalian harus begini nih. Nah, bersihin sampai betul-betul kambiumnya tuh hilang. Oke ya, gampang. Harus habis kambiumnya teman-teman. Nah, gitu doang, dikrok-krok gitu. Dikrok-krok. Ini kalau kalian udah bisa, kalian mau perbanyak satu pohon jadi 1000 jadi 2000 bisa, kalian jadi juragan bibit. Ini kan ilmu bibit. Sebetulnya saya bikin konten begini saya dimusuhin sama pedagang-pedagang bibit nih. Wah, sialan nih. Masa ilmu mahal diumbar ya kan? Diobral. Nggak apa-apa, yang penting kalian pinter. Saya gratis, saya nggak minta apapun ke kalian. Saya cuma minta kalian itu like dan subscribe yang belum subscribe. Kenapa? Karena penonton saya tuh banyak cuma nonton doang, nggak mau subscribe. Nah, lalu plastik yang tadi kita buntel-buntel ini kita akan belah tengah-tengahnya teman-teman. Nih, gini nih. Kita akan belah. Pasnya belah kan. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Oke. Nih, ini dia basah tuh. Nah, kita masukin ke sini teman-teman. Tuh. Di pesta saya taruh dulu. Nah, pokoknya harus nutupin si bekas besetan tadi. Nih, seperti ini. Wow. Kalian coba press yang kuat. Maka kalau bisa pakai plastiknya agak tebal. Lalu disinilah baru peran daripada tali teman-teman. Kita akan ikat dulu nih. Oh, sampai sini teman-teman. Oke. Lalu kita akan ikat seperti ini. Ikatnya hidup atau mati? Hidup boleh, mati boleh. Hidup dan mati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya sih suka mati aja lah. Orang juga kita buka juga dengan cutter kan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah jadi sesederhana itu. Kalian mungkin bisa lebih rapi. Ini di wow, pakai apa terserah. Mungkin seperti itu, dan kita akan lihat. Dan setelah ini kita jangan ditungguin, tapi dibiarkan. Karena kalau nungguin begini kayak orang on nungguin, dibiarkan selama kurang lebih 1 bulan atau 1,5 bulan. Oke, sampai ketemu di 1,5 bulan yang akan datang. Nah teman-teman, ternyata saya telat sih. Ini sudah malah 3 bulan lebih. Harusnya sih nggak sampai 2 bulan pun sudah jadi. Tapi nggak apa-apa. Ternyata setelah saya lihat masih bagus, sudah keluar akarnya. Harusnya paling nggak sampai 2 bulan sudah cukup untuk dipotong. Kebetulan saya urusan agak banyak, jadi saya baru sempat kesini lagi. Kita akan lihat hasilnya seperti apa ya. Oke. Nah ini hasilnya nih teman-teman tuh ya, sudah mulai keluar akarnya tuh, banyak banget tuh akarnya tuh. Nah oke, hasilnya berhasil berarti tuh. Ini ujungnya ya kan. Kita akan potong di bawahnya saja. Ya ini dibersihin dulu lah, nggak apa-apa. Kelihatan ya tuh. Nah ini dia hasilnya. Oke. Oh tuh kesana ujungnya. Wis, kita sekarang tinggal potong saja bawahnya nih. Nah segini nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah jatuh nih teman-teman, hasilnya nih. Oh hasilnya nih. Yo, nah ini udah siap tanam nih. Oke, kita akan bongkar seperti apa hasilnya. Oke, siap. Nah teman-teman, ini dia hasilnya tuh ya. Ini hasilnya, bisa dilihat tuh ya. Kelihatan nggak tuh? Nah ini dia hasilnya. Oke, kita akan coba bongkar seperti apa hasil dari cangkokan kita ya. Kita buka aja ikatannya seperti ini. Mungkin udah dari awal kita kan nggak siram, jadi udah pada kering tuh, tanahnya udah pada kering. Kita akan coba bongkar saja ya. Nah nih gampang ya, orang cuma ditekuk diikat. Jadi nah oke lah, tuh udah kebuka kan, lalu plastiknya akan kita kupas tuh. Akarnya bagus, tanahnya udah keras karena emang habis di cangkok, dari semenjak cangkok baru ketemu lagi, jadi nggak pernah disiram, nggak pernah ada apaan. Tahu kita apa adanya saja, tanah dengan tanah yang ada di bawahnya saja, tidak pakai itu, simpel sekali. Nah ini dia akarnya tuh bagus sekali tuh akarnya. Nah begini teman-teman. Oh segampang itu sekarang ini sudah siap ditanam.
Kalian boleh bebas mau tanam di grounding, di tanah langsung, atau mau di tanam di pot atau planter bag. Itu nanti jadi sistem tabulan pot. Nah, dia akan gampang juga untuk berbuah ketika ditanam di planter bag atau pot besar seperti itu. Nah, cuman pelajarannya karena ini adalah cangkok, kita harus bikin perjanjian bahwa pohon ini tidak boleh lebih tinggi daripada 4 meter ya. Kenapa? Karena dia tidak punya akar tunjang. Perjanjiannya, pohon ini tidak boleh lebih dari 4 meter. Pokoknya harus kita kurangin tingginya 4 meter. Kenapa? Karena dia cangkok, dia tidak punya akar tunjang ya. Dia tidak akan bisa kuat. Kalau lebih dari 4 meter gampang roboh. Kalau genjah pasti genjah, cangkok pasti genjah. Dan ini bisa berlaku juga untuk tanaman-tanaman yang lain yang boleh dicangkok, seperti mungkin ada jambu, ada jeruk, ada mangga, itu gampang sekali. Belimbing bisa. Caranya seperti itu, mudah banget. Ini hanya contoh saja ya. Kalian bisa gunakan juga untuk mungkin pohon-pohon yang lain, tidak harus jambu. Jambu jenis apapun bisa dibeginikan. Selamat mencoba. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align.